Sejumlah anggaran pendidikan turut menjadi sasaran efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini dinilai tidak etis mengingat pendidikan merupakan hak prioritas masyarakat. Menanggapi hal tersebut, menurut Direktur Politeknik OTC Bali, Iwayan Rediase, efisiensi anggaran akan berdampak serius terhadap dunia pendidikan. Program-program dari kementerian yang berkaitan dengan pendidikan vokasi akan banyak terpotong akibat efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran di dunia pendidikan dinilai tidak etis, mengingat pendidikan merupakan hak prioritas masyarakat. Di sisi lain, pihaknya beranggapan bahwa pemicu efisiensi anggaran ini adalah untuk mewujudkan program makan bergizi gratis. Hal ini tentu sangat riskan terjadinya korupsi, mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat besar. Pemerintah sebaiknya memberikan makan bergizi gratis dengan nominal anggaran Rp50.000 per orang dan dikontrol melalui pihak sekolah, dengan cara membuat standar schedule makanan bergizi yang mesti diberikan. Selain itu, pihaknya juga menyoroti kasus korupsi besar-besaran yang terjadi saat ini terkesan dibiarkan begitu saja. Dampak terhadap anggaran pendidikan itu sangat luar biasa. Jadi sangat mengecewakan kami sebagai warga masyarakat. Harga bahan pokok saat ini meningkat. Kemudian PHK juga banyak sekali terjadi besar-besaran akibat daripada kebijakan efisiensi anggaran ini. Nah, bagaimana ke depannya? Apakah pemerintah tidak berpikir bagaimana mengatasi situasi ini dengan lebih cepat? Kenapa tidak segera dilakukan undang-undang perampasan aset itu? Nah, jika itu bisa dilakukan, saya yakin efisiensi anggaran ini tidak akan terjadi. Bahkan yang memberatkan masyarakat saat ini adalah bagaimana peningkatan pajak. Nah, semestinya peningkatan pajak ini diimbangi dengan pemberian hak warga masyarakat. Pihaknya menambahkan para pejabat juga perlu diberikan pendidikan soft skill yang berkaitan dengan pemahaman bahwa bekerja adalah yadnya, bekerja adalah berbasis karma. Dengan pemahaman ini, pihaknya yakin para pejabat akan bekerja lebih jujur, loyal, dan taat terhadap agamanya masing-masing. Nah, di sini perlu rasanya seluruh oknum-oknum pemerintah yang memiliki mental-mental korupsi atau mental-mental koruptor itu perlu diberikan semacam soft skill yang berkaitan dengan pemahaman bahwa bekerja itu adalah beriadnya, bahwa bekerja itu berbasis karma. Nah, dengan pemahaman ini saya yakin oknum pemerintah nantinya akan semakin jujur, semakin loyal, semakin terbuka dan taat terhadap agama mereka masing-masing, sehingga berpotensi untuk mengurangi daripada koruptor di Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi lebih baik ke depan, lebih cerah, sehingga kehidupan masyarakat nantinya lebih sejahtera sesuai dengan tujuan daripada berdirinya negara Republik Indonesia. Andika, Bali TV.